Untuk layanan terapi ruqyah, bekam, dan gura, serta herbal sunnah, silakan menghubungi nomor 089 74 57 5817 melalui chat WhatsApp. Untuk menjadi peserta pelatihan bekam sunnah resmi bersertifikat PBI nasional, silakan menghubungi nomor 089 77 57 5817 melalui chat WhatsApp. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini kita bersama dengan sahabat-sahabat dari Rehawati yang di Lawang. Ini beliau-beliau inilah berdua dengan Pak Adit dan juga Bu Desi. Ini beliau suami istri yang senantiasa mendukung program di Rehawati Lawang maupun di Malang Raya. Dan alhamdulillah kemarin menjadi gelombang kedua dalam memberikan paket sembako kepada janda yang benar-benar membutuhkan di sekitar wilayah Lawang. Ya, gimana kabarnya Bu Desi? Alhamdulillah baik. Pak Adit gimana kabarnya? Sehat Ustaz. Sehat, alhamdulillah. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol masalah pembagian sembako yang kemarin jenengan lakukan berdua bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Ini yang mungkin kita ambil sedikit wawancara lah, paling tidak dari sini kan kita bisa menyampaikan atau mempertanggungjawabkan berapa paket yang kita sampaikan kepada teman-teman atau sahabat-sahabat yang membutuhkan di Lawang. Ya, kemarin kan kita bagikan ke siapa saja, Bu? Kemarin ada 17 janda. 17 ya, 17 ya, janda. Yang satu ini saya bagikan ke satu keluarga yang memang tidak ada yang menafkahi, Ustaz. Jadi maksudnya gimana, Bu? Suaminya nggak kerja. Suaminya nggak kerja. Istrinya juga baru selesai operasi. Jadi selesai operasi. Iya, dan beliau umurnya udah sepuh. Berdua. Dulunya mereka suami tukang parkir. Karena udah usia, terus kesehatan menurun. Jadi sekarang beliau ada di rumah semua. Berdua saja. Ya, jadi kemarin saya nambah satu paket. Oh, alhamdulillah. Berarti 18. Iya. Alhamdulillah, itu hal yang demikian ini yang sebenarnya menjadi kebahagiaan buat kita. Nah, ini dibagikan di lokasi mana? Di sekitar wilayah mana ini? Dorowati semua. Dorowati Barat. Alhamdulillah. Gimana kabarnya mereka-mereka yang dibagikan sembako itu? Alhamdulillah, respon mereka karena bantuan dari pemerintah kan sampai sekarang belum nyampe. Jadi dari pemerintah belum masuk, termasuk yang dari desa juga belum masuk. Terus yang dari yang lain juga belum pernah. Jadi ini termasuk bantuan yang pertama masuk. Bantuan yang pertama masuk. Iya. Nah, alhamdulillah. Artinya kita mengisi celah ya. Iya, celah yang belum dirasakan oleh mereka. Nah, 18 paket berarti kan? Iya. 18 paket itu 18 paket itu kita golongkan ke pembagiannya bagaimana? Jenengan kan ada yang tadi keluarga yang membutuhkan. Terus yang lain janda-janda itu janda bagaimana? Semua, Ustaz. Janda semua? Janda semua. Gimana kondisi mereka? Dari 17 janda itu ada satu orang yang masih bekerja, yang bisa kerja, Ustaz, tapi dengan penghasilan yang minim. Oh, minim. Ya, yang lainnya rata-rata udah sepuh semua. Sepuh itu di atas berapa? Di atas 50. Di atas 50. Oh, insyaallah. Siap. Tinggalnya mereka dengan keluarga atau kadang sendiri-sendiri biasanya? Rata-rata mereka kemarin itu ada yang sama keluarga, ada yang enggak. Ada yang enggak? Ada yang enggak. Jadi cuman hidup sendiri saja. Iya. Sendiri saja. Yang paling senang kira-kira
atau kesan-kesan yang jenengan dapat berdua ketika mau berbagi sembako kepada mereka itu mana yang paling berkesan kira? Kalau menurut kami ada 2 kemarin. Oh ada ya. Yang terakhir saya bagikan itu jadi beliau kan biasanya disuruh untuk kerja bersih-bersih di kebun atau sawah gitu. Iya. Waktu itu beliau itu ada di sawah sebenarnya Ustaz. Tahu kalau beliau kami cari, akhirnya beliau pulang dari sawah. Karena pengennya dapat sembako. Iya. Karena butuh. Iya. Terus yang kedua ada lagi karena beliau benar-benar membutuhkan Ustaz ya. Jadi beliau itu kondisinya sedikit lemah memang. Jadi nggak bisa secara fisik jalan. Jadi cuma diam di rumah. Di rumah sama nggak bisa di plester saja. Gitu. Jadi waktu kami datang itu dia tuh seneng banget, seneng. Kayak nemu intan gitu. Masya Allah. Seneng gitu ya. Waktu kita datang itu. Saking senangnya sampai mau naik gini loh. Mau berduduk di atas kursi. Gitu. Pengen menghormati atau menghormati maunya. Oh gitu. Padahal fisiknya nggak mampu. Nggak mampu. Nah, siap. Itu sendiri hidupnya beliau. Sama anaknya seperti ngereken. Iya. Dan anaknya pun untuk perekonomian juga kurang Ustaz. Jadi cuma jualan mainan-mainan yang ada di SD, sekolah-sekolah itu. Jadi selama pandemi ini nggak ada penghasilan sama sekali. Karena sekolah libur. Iya. Nah, terus mereka menghidupi dari mana Bu ya? Dari bantuan tetangga ya? Iya. Tetangga. Siap. Coba hal-hal semacam itu loh kadang-kadang yang membuat catatan buat kita ketika kita berbagi itu. Terus yang lain ada lagi nggak? Yang lain saya kira ya biasa saja atau bagaimana? Syukur gitu. Ya karena alhamdulillah itu. Ini merupakan bantuan yang pertama Ustaz, bantuan yang pertama kali datang. Jadi mereka itu kayak menerima sesuatu yang berharga gitu loh. Pertama kali ya? Iya, pertama kali. Iya, karena pemerintah belum turun ya. Siap. Terus wujud yang diberikan itu apa saja Bu? Jenisnya? Kemarin kita sempat bagikan dalam satu paket itu ada beras, minyak, telur, gula, mie instan. Kopi. Iya, kopi. Oh, ada kopi juga. Biar melekan itu ya. Biar bisa di tadarus atau bisa 10 hari terakhir ini. Ya. Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang cukup akan membuat bimbang atau bagaimana gitu. Kira-kira ini kan kemarin kita ngobrol sama beberapa kawan gitu. Dengan masa yang PSBB yang akan diberlakukan di Malang Raya ini kan pasti bantuan pemerintah ini akan turun kan gitu. Baik dari Kementerian Sosial, BLT atau apapun begitu. Nah, kira-kira ini dari yang 18 itu kan ada yang sekiranya dianggap atau jenengan berdua lihat sebagai sosok yang paling membutuhkan. Bisa jadi mohon maaf mereka tidak akan mendapatkan atau luput ya, tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah misalkan satu. Terus yang kedua seandainya mereka memang benar-benar membutuhkan secara kondisi. Terus yang ketiga memang seandainya memang kita mau berbaginya secara istiqomah. Jadi artinya kita berfokus kepada beberapa keluarga atau beberapa janda itu, dan kita bantu terus-menerus secara istiqomah sampai mereka bisa berdikari atau bisa mandiri.
Kira-kira ada berapa di wilayah atau dari 18 yang sudah dibagikan itu? Yang sekiranya perlu untuk dibantu secara istiqomah. Secara istiqomah itu sebenarnya ya sampai 10 mungkin. Nggak sampai 10. Istiqomah enggak sampai 10. Iya. Karena ada masukan kan sebenarnya. Kalau kita sekedar berbagi biur gitu kan, seolah-olah kayak nguyai segoro. Iya. Tapi ketika kita berfokus kepada beberapa orang yang benar-benar membutuhkan, itu kayak benar-benar dientas gitu loh orangnya. Jadi bisa jadi kalau nguyai segoro itu artinya ketika kita bagi ya mereka bisa menikmati. Ketika bantuan itu selesai mereka akan dapat dari mana lagi. Tapi ketika kita terus beri secara istiqomah, mungkin seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau sampai berapa waktu, rentang waktu sekali, sehingga mereka bisa mandiri, minimal perut itu tidak kosong atau memang benar-benar butuh karena janda, sudah sepuh, sudah usia lanjut, dan mereka memang butuh untuk dibantu. Kayak saya kira cuma 5. Kalau memang benar-benar istiqomah gitu. Dari 18 itu. Kalau memang benar-benar istiqomah. 5 ya. Nah, ini di lingkungan Dorowati. Bayangkan kalau seandainya di lingkungan sebelah kita temukan 5 lagi kan, misalkan akhirnya di Lawang ini kita punya jejaring begitu yang secara istiqomah kita bagi itu kan luar biasa. Ini bayangannya begitu. Karena tadi dari gelombang yang pertama itu kan ternyata ketika mendapatkan data dari pihak masjid yang suka membagi itu, ternyata ketika teman-teman membagi itu yang di Kota Malang itu merasa kok kurang tepat sasaran karena masih punya HP, masih punya motor, masih punya kendaraan, masih ini dan sebagainya, sehingga kok teman-teman ini kayak getun kudune kan diberikan kepada yang lebih layak, atau seandainya bisa diberikan secara istiqomah itu kan cerut gitu, artinya sampai beliau. Kira-kira berapa ini? 5 ya. Iya, karena kita juga nggak minta data ke RT atau RW karena nggak sesuai, Ustaz. Mesti nggak sesuai. Nggak tepat sasaran. Jadi yang mereka kasih mungkin hanya orang-orang tertentu dan orang-orang yang mereka suka. Itu. Jadi faktor kedekatan. Itu kebanyakan itu, Ustaz. Makanya kita kemarin survei sendiri langsung. Survei sendiri langsung masuk. Jadi kita nggak minta data kemana-mana, langsung survei. Jadi kita langsung kasih ke orang yang membutuhkan. Artinya bukan berarti ini tidak tepat sasaran, tapi memang mereka membutuhkan. Cuman dari yang membutuhkan itu kan kita bisa prioritaskan mana yang lebih layak untuk menerima bantuan lagi. Karena kemarin kan sempat viral juga itu, ada yang di mana itu, di media sosial, gaji 20 juta terus dipotong separuh 10 juta karena beliau punya cicilan rumah dan punya cicilan mobil, sehingga cuman pegang uang 500.000 minta bantuan kepada pemerintah. Kok gak didolai omahe, gak didolai mobilnya. Nah, kayak gitu-gitu kan kadang orang berpikiran tepat atau tidak. Ini bukan berarti apa yang dilakukan kemarin itu tidak tepat sasaran. Alhamdulillah tepat sasaran. Semoga nanti kita bisa lebih selektif lagi, lebih bisa terarah. Seandainya nanti ada teman-teman yang membutuhkan ya, dan mungkin belum menerima bantuan dari pemerintah atau tidak menerima bantuan dari BLT kan yang langsung tunai, ataupun sembako dari desa atau pemerintah kabupaten atau pemerintah kota, mungkin bisa kita bantu ya, meskipun nggak banyak, kita nggak muluk-muluk lah, paling nggak kan kita menyelamatkan beberapa keluarga di sekitar kita saja, biar lebih bisa senang sama-sama bisa survive lah, bertahan di kondisi pandemi ini. Terus gimana kondisi di Lawang di era
corona ini? Saya kira masih biasa-biasa. Buktinya pasar masih tetap beroperasi. Mungkin setelah ada PSBB itu mungkin ada perubahan. PSBB itu nanti tanggal 17 Mei. Secara ekonomi ada dampak nggak, Pak? Kalau secara ekonomi dampaknya pasti ada, Ustaz. Ada ya. Ada. Contohnya tadi ya, yang sekolah diliburkan akhirnya dia tidak, yang menggantungkan kehidupan sekolah dia tidak bisa bekerja, berjualan gitu. Siap. Tapi dirasa bagaimana di teman-teman di Lawang? Gak kerasa bener atau bagaimana? Katanya biasa itu sini. Atau karena mata pencariannya bukan bekerja di perusahaan atau apa? Mereka lebih banyak kerja di petani, menjadi petani dan sebagainya. Kebanyakan kalau di Lawang ini petani, terus pedagang. Nah, itu Ustaz. artinya mereka masih bisa. Iya. Kayak kemarin kita minta bantuan ke teman-teman yang di Wagir itu, katanya kalau mereka ngomong butuh duit ngomong, tapi kalau memang dibilang sembako mereka punya, lawang mereka masih bisa panen, terus sayur mereka bisa petik dari kebun, terus makan telur juga dari telur ternaknya ayam mereka juga menghasilkan. Tapi kalau bicara masalah uang ya butuh. Kayak kabarnya juga ada, ini ngomong teman-teman ya, bukan di sini, mohon maaf ya. Ada juga selentingan yang bilang bahwa BLT itu juga kadang-kadang dialokasikan untuk beli HP, bayar cicilan, bayar cicilan motor dan sebagainya. Nah, hal-hal semacam itu sehingga kan tidak tepat sasaran. Ya semoga nanti kita akan bisa jalan lagi di gelombang berikutnya. Insya Allah semoga Allah mudahkan. Karena nanti yang berikutnya kita coba koordinasi lebih lanjut. Semoga nanti kita akan mendapatkan data yang lebih detail lagi sehingga nanti bisa kita lebih istiqomah lagi dalam membantu sahabat-sahabat. Apalagi di masa PSBB ya. Nanti tinggal kita lihat teman-teman yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah itu, entah apapun wujudnya itu yang seperti apa, nanti kita bisa support meskipun nggak banyak lah. Minimal mungkin sembako yang inti pokok ya, kayak beras atau mungkin mie instan atau apalah. Tinggal nanti kita lihat bagaimana wujudnya. Atau jenengan berdua ada usulan, saran untuk yang berikutnya, monggo saja. Kalau menurut saya itu aja, Ustaz. Nggak perlu banyak, cukup beras atau mie instan, karena lebih membutuhkan sekali. Beras ya? Iya, Ustaz. Karena kebutuhan bahan pokok sangat. Pokok. Siap. Teman-teman di Surabaya juga akhirnya geraknya ke beras kemarin. Sahabat di Surabaya. Iya, kebanyakan mereka butuhnya itu. Nah, ini teman-teman yang mungkin zakat fitrah ya, yang belum tersalurkan. Iya. Nah, mumpung ya, kan 3 kilo ya. 3 kilo beras itu berapa sih? Sampai 50.000 nggak nyampe. Kalau memang jenengan mau sampaikan 50.000 juga boleh lah. Nanti kita akan alokasikan ke teman-teman yang membutuhkan. Ternyata di wilayah ini kan ibarat kata wilayah pinggiran ya, pinggiran dari pinggiran dari Malang maupun pinggiran dari Pasuruan ini. Benar-benar minggir ini di Lawang ini. Nanti mau kemana kita bisa salurkan. Nanti hubungi saja nomor admin Rehabati Malang di WhatsApp ya, boleh 0897457817. Nanti akan disalurkan oleh beliau berdua bersama teman-teman dari Rehabati Malang. Ya, jazakallahu khair. Semoga Allah mudahkan segala urusannya kepada Pak Adi dan juga istri Bu Desi. Semoga Allah mudahkan segala niatan sehingga kita bisa membantu sesama dengan lebih maksimal. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV-nya jadi kecil.